Karena awal-awal bicara soal ide, gagasan, jihad politik, menggunakan masjid sebagai titik awal nol perjuangan dan sebagainya. Tapi kemudian yang terjadi adalah insiden pemegangan bokong. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang ngakunya nggak pernah pacaran, tapi ketika pertama kali ketemu malah ngajak jalan-jalan, jalan ke luar kota. Nginep dong. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Rakernas Partai Umat. Ya, karena kemarin mereka melaksanakan Rakernas, dan dalam Rakernas itu mereka menegaskan bahwa Partai Umat adalah partai politik identitas. Karena menurut ketua umumnya, yang namanya agama itu tidak boleh dipisahkan dari sendi-sendi kehidupan manusia. Kita itu setiap kegiatan, aktivitas harus sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Ini kayaknya si ketum ini nggak ngerti politik identitas. Cuma ngaku-ngaku gitu. Karena yang namanya politik identitas yang ditolak oleh banyak orang, bahkan ditentang oleh Presiden Jokowi dan hampir seluruh menterinya gitu ya. Yang dimaksud politik identitas adalah membuat seseorang kemudian dipilih hanya gara-gara faktor agamanya, faktor suku dan asalnya. Padahal yang namanya jabatan tertentu, entah itu DPR, bupati, wali kota, presiden, gubernur, dan sebagainya, itu keterpilihannya seharusnya dipilih karena mereka mampu bekerja. Bukan karena satu agama, satu suku, satu daerah, bukan gitu. Karena kalau keterpilihannya hanya berdasarkan unsur agama gitu ya, ya mending sekalian kiai-kiai, ulama-ulama itu jadikan anggota DPR semua. Gak usah ada pemilu ini gitu ya. Tapi Partai Umat malah mengklaim bahwa partainya adalah partai politik identitas. Ini KPU mana KPU ini? Dengar nggak tuh pernyataan Partai Umat gitu? Suruh siapa dilolosin? Udah tahu bikin kekacauan gitu ya, berpotensi bikin kekacauan, malah dilolosin. Dan lebih dari itu, yang cukup menyedihkan adalah mereka juga secara terbuka mengatakan akan menggunakan masjid-masjid sebagai titik perjuangan jihad politik mereka. Dalam bahasa lain, ya mereka ingin melakukan kampanye sosialisasi politik itu dari masjid-masjid gitu. Padahal dalam aturan yang kita sudah sepakati bersama-sama, yang namanya kampanye atau kegiatan-kegiatan politik itu dilarang di dua tempat. Yaitu sekolah dan masjid gitu. Nah, Partai Umat malah kemudian secara terbuka di Rakernas pertama ingin menggunakan masjid sebagai tempat jihad politik. Ini belum apa-apa udah pelanggaran. Ya biasa gitu. Partai amatir, nggak pengalaman. Makanya pelanggaran terus. Jadi, kalaupun misalkan mereka beralasan bahwa yang namanya masjid itu harus bisa kita gunakan untuk kegiatan produktif. Kalaupun misalkan ada ide dan gagasan terkait politik atau jihad politik, itu mestinya ya boleh dilaksanakan di masjid-masjid katanya. Karena yang dilarang itu seharusnya yang dilarang cuma politik provokasi. Itu silahkan dilarang dari masjid-masjid. Ini kayaknya salah lagi. Amatir soalnya gitu ya. Pertama kali ikut. Yang namanya politik provokasi nggak cuma di masjid, dilarang di semua tempat itu. Dan kalau kita mau berpikir dan merenungkan tentang apa yang sudah terjadi selama ini, yang pernah dilakukan oleh para pemuka agama yang berbicara politik di masjid, ya kan ada banyak ustadz-ustadz politisi gitu ya. Ustadz tapi bahas politik gitu. Jadi ceramah-ceramahnya ya selalu nyangkut-nyangkut sama politik. Kalau kita perhatikan dari apa yang pernah mereka sampaikan sebelumnya, pernah nggak mereka menyampaikan ide dan gagasan politik di ceramah-ceramah mereka? Nggak ada. Yang ada semuanya provokasi. Jadi kalau Partai Umat mengklaim bahwa ide dan gagasan mereka akan sampaikan
di masjid-masjid dalam kepentingan jihad politik itu cuma alasan-alasan aja gitu. Karena pada akhirnya yang mereka akan lakukan ya sama aja seperti yang mereka yang sudah pernah dilakukan oleh ustadz-ustadz politisi sebelumnya gitu. Ya lawang orangnya ya mereka juga, pelaku-pelakunya ya ada di sana semua. Dan yang paling lucu dari cerita Rakernas Partai Umat ini gitu ya, bukan soal kedatangan Anies. Anies itu biasa lah gitu ya. Anies itu sama sumur resapan belum selesai. Jadi ketika dia datang, ya itu nggak ada gunanya juga sebenarnya. Yang paling penting dari Rakernas ini sebenarnya adalah sebuah cerita yang tidak sesuai dengan klaimnya gitu. Karena klaimnya mereka ingin melakukan jihad politik, ingin tidak ingin memisahkan agama dari sendi-sendi kehidupan manusia. Wah, itu bagus gitu. Klaim dan niatnya bagus gitu. Tapi fakta di lapangan ternyata ketika Rakernas itu diselenggarakan, ada jurnalis perempuan, wartawan perempuan yang mengalami pelecehan seksual. Gimana gitu? Ngakunya paling agama, politik identitas gitu ya, mau berjihad di masjid. Mau berbicara soal ide dan gagasan di masjid katanya. Tapi ada mbak-mbak wartawan perempuan dipegang bokongnya sama peserta Rakernas. itu beragama atau enggak itu? Jadi jauh sebelum kalian berbicara soal ide dan gagasan atau perjuangan umat, coba pikirin tuh sama anggota kalian sendiri gitu. Udah ngerti agama apa enggak? Masa ada perempuan dipegang bokongnya? Iya kalau muhrim gitu ya. Iya kalau dia istrinya sendiri gitu. Ini wartawan nih. Di tengah desak-desakan terus kemudian terjadi tuh insiden kayak gitu. Itu kan menunjukkan karakter sebenarnya dari Partai Umat ini. Memang cuma satu yang melakukan. Tapi kan sudah bisa kita lihat ke depan akan kayak gimana. Nah, gara-gara insiden ini jubir Partai Umat kemudian meminta maaf secara terbuka atas kejadian atau insiden ini katanya. Karena ini adalah insiden yang pertama, sebelumnya tidak pernah terjadi. Ya iyalah pertama. Lewong ini Rakernas pertama. Kok dijadikan alasan gitu? Lewong ini Rakernas pertama dan di yang pertama ini terjadi pelecehan seksual. Jadi kalau kalian beralasan ini yang pertama, ya iya. Dan pembelaan yang lain, dia mengatakan juga bahwa kita sudah menurunkan personel, panitia, pengamanan, tapi kemudian pada akhirnya tidak mampu untuk mendeteksi orang yang melakukan pelecehan seksual itu, katanya. Karena ya bisa saja ada penyusup yang hadir dan kemudian membuat kericuhan, katanya. Ini juga alasan-alasan yang nggak terpikirkan sebelumnya bagi saya gitu. Kok bisa gitu? Alasan sebodoh ini disampaikan sama jubir partai. Ya mungkin kalau dia ingin membodoh-bodohi orang yang bodoh, mungkin orang akan iya aja. Oh iya, mungkin itu ada penyusup. Ya, ya. Ada banyak orang yang benci sama Partai Umat. Ya. Tapi kan logikanya, yang namanya Rakernas itu yang bisa masuk, nggak semua orang. Harus terdeteksi, harus terdata gitu. Orang yang bisa masuk ke dalam Rakernas, ya memang orang yang kader, memang undangan dan pengurus partai. Gak bisa orang sembarangan kemudian bisa masuk seenak-enaknya kayak gini. Coba lihat di semua partai deh, ketika partai melakukan Rakernas. Partai apalah, partai idaman, partai apa kayak yang kecil-kecil gitu ya. Pernah nggak ada insiden kayak gini? Ada penyusup kayak gini? Nggak bisa. Karena ketika orang hadir di acara Rakernas, maka dia seharusnya tahu kenapa dia hadir di sana. Bukan karena ingin nyusup. Karena kalau sudah didata dengan benar, ada tamu undangan, ada daftar orang yang datang, yang hadir di acara, kan nggak bisa penyusup-penyusup bisa masuk gitu. Jadi dari pembelaan atau penjelasan jubir Partai Umat ini semakin menunjukkan bahwa partai ini adalah partai yang liar gitu. Seolah-olah semua orang bisa masuk. Jadilah ya kayak gini. Terjadi pelecehan seksual seperti ini. Dan juga ada pembelaan lain gitu, bahwa ini tuh sebenarnya terjadi di luar gedung Rakernas gitu ya. Ini terjadi setelah Rakernas selesai dan sebagainya. Ya tetap aja
Yang melakukan itu kan bukan orang-orang di pinggir jalan, itu peserta Rakernas. Ini kok malah bikin alasan-alasan yang nggak nyambung gitu. Ya karena setelah saya baca, kenapa kemudian terjadi wawancara dengan Anies di luar ruangan, padahal sudah disediakan press room sebelumnya. Itu karena memang kehendaknya Anies. Karena Anies memang maunya wawancara di luar, maunya ya kayak doorstop. Sehingga ketika terjadi desak-desakan, ada banyak orang berseliweran di sana, kemudian terjadilah pemegangan bokong terhadap wartawan perempuan itu. Gitu. Jadi ya ini juga bukan salah wartawannya. Jadi jadi ya nggak ada pembelaan yang bisa dibenarkan pada akhirnya gitu. Sehingga dari sini ini menjadi lebih lucu lagi karena kok kayaknya sesuai ya gitu ya. Karena awal-awal bicara soal ide, gagasan, jihad politik, menggunakan masjid sebagai titik awal nol perjuangan dan sebagainya. Tapi kemudian yang terjadi adalah insiden pemegangan bokong. Ini kan jadi sama seperti Ustadz 212. Yang di Jember terutama gitu ya. Yang ikut jihad gitu, aksi bela agama, aksi bela ulama gitu ya. Ngaku ustadz gitu ya. Pimpinan pesantren gitu. Tapi mesum. Ya aneh gitu. Pimpinan pesantren kok mesum gitu. Ya sama kayak Partai Umat. Bicara soal ide dan gagasan jihad politik, tapi yang terjadi pelecehan seksual. Gak sekalian kalian mengusung tema poligami atau selangkangan sekalian supaya sempurna ya sesuai. Tapi ya biarlah kelucuan soal Partai Umat dan Amin Rais ini bisa kita nikmati secara secara damai di tahun 2024 nanti. Enggak damai sih, ini pasti penuh dengan sensasi dan cerita-cerita lucu. Jadi ya nggak apa-apa gitu, mungkin nambah-nambah konten saya. Di Pilpres atau kampanye 2024 kan pasti banyak ulah mereka ini. Banyak yang bisa ditertawakan gitu ya. Gak apa-apa lah mereka biar berkreasi ya, ke depan mungkin nggak perlu diloloskan lagi. Karena ketika diloloskan inilah yang terjadi. Mereka malah mengusung politik identitas dan mau menggunakan masjid sebagai tempat titik nol perjuangan dari kampanye-kampanye Partai Umat. Itu kan sudah salah-salah semua. Dan selain itu yang mungkin bisa kita lihat dampak atau efek ke depan terkait Partai Umat ini, mungkin kita bisa ngelihat nantinya ini akan menjadi partai yang bisa menarik simpati atau mendapatkan suara gitu. Ini semacam pertaruhan sih bagi saya gitu, karena 212 ketika booming di tahun 2016 gitu ya, 2017 itu kan sempat ada usulan bagaimana kalau Partai 212 ini menjadi partai politik. Sempat ada orang yang menantang bagaimana kalau 212 jadi partai politik. Karena kalau memang mereka punya massa 7 juta, 10 juta seperti klaim-klaim mereka, itu kan menunjukkan bahwa mereka bisa dengan gampangnya, mudahnya untuk masuk ke Senayan. Kalau memang sudah punya suara real seperti itu. Tapi kemudian selama beberapa tahun itu tidak terjadi. Tantangan itu tidak dijawab sampai kemudian Amin Rais kemudian membuat Partai Umat ini gitu. Sehingga mungkin maksudnya Partai Umat ini ingin menampung kelompok 212. Ya karena bisa dilihat gitu, para pengurusnya itu ya mayoritasnya kelompok 212 gitu. Dan kita bisa uji coba dan kita lihat di 2024 nanti apakah hanya dengan modal romantisme terkait Pilkada DKI Jakarta itu mampu untuk meloloskan Partai Umat ke Senayan. Karena menarik juga kalau misalkan sampai Partai Umat lolos ke Senayan, itu kan artinya pasti ada partai yang dirugikan. Ada partai yang sekarang sudah lolos Senayan dan itu dirugikan kalau Partai Umatnya lolos gitu. Ya karena kan nggak mungkin Partai Umat lolos terus PKS lolos juga, nggak mungkin gitu. Pasti salah satunya ada yang dikurangi gitu, karena segmennya sama. Ya karena selama ini kalau kelompok 212 itu kan pasti milihnya ya mayoritasnya PKS, 80% pasti. Jadi kalau sekarang kemudian ada Partai Umat di Pilpres di pemilu 2024, kita bisa lihat apakah itu mampu untuk menggerogoti partai PKS atau partai sejenis lainnya. Nggak ada sih, cuma PKS yang sejenis dengan Partai Umat. Ya kita lihat aja gitu. Semoga bisa gitu. Mana tahu dengan hadirnya Partai Umat mereka bisa lolos Senayan, terus PKS nggak lolos. Wah. Itu ajaib tuh. Ya mustahil sih, tapi ya semoga terjadi. Biar DPR kita tambah lucu gitu ya.
dengan kehadiran orang-orang yang kayak gini. Jadi ya saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.